Ya, apakah setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara secara luas ya harus ditafsirkan sebagai tipikor meskipun secara konkret perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik tindak pidana lain. Contohnya seperti tindak pidana khusus yang lain, tindak pidana kehutanan atau tindak pidana pertambangan. Jadi bagaimana? Kalau terdakwa ini dijatuhi hukum pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, Ya. apakah dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tanpa subsidi penjara? Apakah itu tidak bertentangan dengan pasal 67 KUHP yang lama ya? Nah, kalau tidak bertentangan, mengapa? Siapakah instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara? Ya. Atau juga pertanyaan berikutnya adalah, apakah hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan berapa besar? Untuk perkara tipikor ya, kalau di dalam persidangan ternyata ditemukan ada kaitan dengan perkara perdata yang sedang diperiksa di pengadilan, ataupun dengan perkara lain dengan sengketa tun misalnya tentang penyalahgunaan wewenangnya. Nah ini bagaimana nih proses pemeriksaan perkara tipikor yang kita ini? Selanjutnya Ibu, salah satu unsur penting dalam tipikor adalah merugikan ya keuangan negara. Ini harus kan? Ini yang menarik dan ini selalu menjadi pembicaraan ya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, seperti halnya yang telah ditentukan dalam pasal 3A ayat 2 Undang-Undang BUMN. Nah, ini apakah seandainya dijadikan penyertaan modal dalam BUMN, apakah utang piutang BUMN tersebut merupakan utang piutang negara? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Yang selanjutnya adalah bagaimana praktek peradilan akhir-akhir ini terhadap hal tersebut. Podium Podcast Dirjen Badilum. Bersama kita saat ini narasumber yang mulia Ibu WKPT DKI Jakarta, Ibu Dr. Albertina. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, baik-baik. Baik. Jadi Ibu Dr. Albertina ini sebelum menjadi WKPT pernah menjadi Dewan Pengawas ya di KPK di periode kalau saya tidak salah 2019 hingga 2024. Betul ya? Betul, baik Ibu. Tema kita kali ini membahas tentang kebijakan Mahkamah Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tentu dengan pengalaman Ibu kiranya pas kalau kita pagi hari ini membahas mengenai tipikor. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tapi juga menciptakan ketimpangan sosial, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk lembaga kita, lembaga peradilan, Ibu. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, Mahkamah Agung tentunya tidak hanya berkewajiban untuk memutus perkara, tapi juga bertugas merumuskan arah kebijakan hukum acara, menyusun pedoman teknis peradilan, serta menetapkan standar etik dan profesionalisme bagi hakim. Dalam menghadapi fenomena korupsi saat ini, Mahkamah Agung telah melakukan sejumlah langkah strategis, mencakup penerbitan SEMA, PERMA, serta penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan berbasis keadilan substantif. Dalam prakteknya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini merupakan pasal yang sering diterapkan. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menganulir beberapa frasa dalam ketentuan pasal tersebut. Misal saja putusan MK nomor 003 tahun 2006 yang menyatakan sifat melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bagaimana seharusnya sikap majelis hakim dalam menetapkan
ketentuan atau menerapkan ketentuan penjelasan unsur melawan hukum dalam pasal 2 tersebut. Pasca terbitnya putusan MK dihubungkan dengan rumusan hukum kamar pidana SMA nomor 7 tahun 2012 dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana praktek di peradilan selama ini, Ibu? Baik. Untuk di praktek peradilan ya, Mas. Sebenarnya putusan MK ini tidak terlalu berpengaruh. Oh, begitu. Dalam praktek itu tetap saja kita mempraktekkan seperti sebelum ada putusan MK. Ya, seperti sebelum ada putusan MK. Dan di dalam perjalanannya tidak pernah ada masalah. Tidak pernah juga ada putusan yang lalu dianulir atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga kalau kita lihat di sini sudah menjadi jurisprudensi tetap lah ya untuk kita perkara-perkara korupsi, bahwa tidak ada pengaruh antara putusan MK itu dengan pelaksanaan atau penerapan kita hakim-hakim tipikor ini dalam menerapkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3. Oh gitu. Iya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan berjalan baik-baik saja. Begitu. Semuanya baik-baik saja. Di dalam praktek masalah. Putusan selama ini diterapkan oleh majelis hakim di tipikor? Ya, tidak pernah ada masalah. Tidak pernah masalah. Aman-aman saja, berjalan baik-baik saja. Baik. Iya. Selain itu juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lain ya di dalam putusan MK nomor 25 tahun 2016 itu kan ada kata dapat yang di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu dinyatakan juga dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini bagaimana majelis hakim ini dalam praktek menafsirkan kata dapat tersebut yang sudah dihilangkan di dalam putusan MK itu? Apakah tindak pidana korupsi memang harus timbul kerugian negaranya dulu atau cukup dengan adanya potensi kerugian saja? Nah, berbeda halnya dengan putusan MK yang ini. Kalau putusan MK yang mengenai kerugian negara ini berpengaruh. Jadi diterapkan betul. Sekarang tidak ada, kalau tidak ada kerugian negara, itu tidak bisa kita kenakan tipikor. Khusus pasal 2, pasal 3 ya. Betul. Kan kalau pasal yang lain kan boleh suap, tidak ada kerugian negara misalnya kan ya. Tapi untuk khusus pasal 2, pasal 3 pasti ada kerugian negara. Jadi kata dapat di situ bisa saya katakan bahwa kita lalu membaca menjadi harus. Tidak ada lagi berpotensi, tapi kerugian itu sudah terjadi. Terjadi kerugian itu. Kalau boleh penegasan, berarti harus ada kerugian negara. Harus ada kerugian negara. Potensi pun tidak ya? Tidak. Kemudian dalam tipikor ini, sekarang kan semakin keras penerapannya. Ya, fenomena ya. Bagus sih sebenarnya seperti itu. Ini mengenai prakteknya, kalau terdakwa ini dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, apakah dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tanpa subsidi penjara? Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan pasal 67 KUHP yang lama ya? Nah, kalau tidak bertentangan, mengapa? Ya, baik. Nah, ini kalau untuk uang pengganti, itu kan ada subsidiar penjara. Itu tidak bisa kita akumulasikan lalu berlaku konkursus. Ya, berlaku konkursus yang ancaman pidana terberat ditambah sepertiga. Jadi pidana maksimal hanya bisa dijatuhkan seperti halnya juga yang diatur dalam KUHP. KUHP juga mengatur begitu bahwa pidana terberat hanya bisa kita jatuhkan 20 tahun. Itu tidak berlaku seperti itu, tidak diakumulasikan untuk pidana pengganti, pidana penjara pengganti uang pengganti. Itu tidak. Berbeda berarti? Berbeda. Berbeda. Jadi kalau kita sudah maksimalkan pidananya sudah maksimal, tetap aja di uang pengganti itu ada pidana penjara pengganti uang pengganti. Itu tetap ada. Karena itu kan baru bisa diterapkan kalau dia tidak membayar uang pengganti. Jadi, kalau dia membayar uang pengganti hilang. Mohon maaf ini berarti ini berbeda halnya seperti yang diatur dalam pasal 65 KUHP maupun pasal 103 KUHP. Betul, gitu berbeda. Ya. Itu tetap. Jadi jangan khawatir hakim tipikor wah kita sudah jatuhkan pidana maksimal misalnya 20 tahun. Ya. Nah, kemudian lalu saya menjatuhkan uang pengganti lalu pidana penjara pengganti tidak. Oh, tidak. Mungkin ada pengertian kekhawatiran karena judulnya penggantinya subsidi pidana penjara, takutnya melebihi 20 tahun. Ya, melebihi 20 tahun. Padahal itu tidak sebenarnya. Karena berbeda ini subsidiar. Iya, subsidiarnya. Baik.
Ini hal yang penting untuk kecuali kalau kita misalnya menjatuhkan pidana mati. Pidana mati kan kalau kita uang pengganti lalu kita ada penjara lagi sekian, ini sudah mati. Beda lagi ini mungkin ya. Nah, tapi nanti kita lihat lagi, nanti ke depan ini dengan berlakunya KUHP baru, ini nanti pidana mati ini pun ada tenggang waktu. Oh ya, jadi bersyarat ya. Nah, jadi bersyarat 10 tahun. Ya. Nah, ini juga nanti akan kita lihat perkembangannya nanti. Dan ini akan mengalami perkembangan pasti. Praktek kita nanti bagaimana di peradilan. Kita menunggu KUHP-nya. Ya, kita menunggu KUHP juga lagi dibuat. Kemudian kita menunggu nanti tanggal 2 Januari mulai berlakunya KUHP baru. Nah, ini nanti kita mulai lihat perkembangannya nanti hakim ini bagaimana. Karena hakim itu harus bisa dalam keadaan apapun, dia harus bisa menemukan hukum. Tetap harus bisa menerapkan itu, meskipun peraturannya tidak jelas. Karena memang peraturannya selalu tertinggal ya. Tertinggal. Begitu nanti KUHP didok, dinyatakan berlaku KUHP yang baru, itulah mulai tertinggal nanti. Nah, betul. KUHP sudah didok, sudah berlaku mulai tanggal 2 Januari besok. KUHP belum didok. Apakah ini nanti bisa beriringan berjalannya? Kita juga tidak tahu. Kalau toh nanti tidak bisa juga tanggal 2 Januari, kan kita tetap harus menerapkan KUHP baru. Betul. Kecuali kalau mungkin ada perpu lagi yang menunda lagi berlakunya KUHP baru. Kita harapkan tidak ada kekosongan. Jadi kita tetap hakim ini setiap saat harus siap. Baik Ibu. Baik. Selanjutnya ini mengenai titik singgung ya, mengenai perbuatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran tipikor atau bukan. Ya, apakah setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara secara luas ya harus ditafsirkan sebagai tipikor meskipun secara konkret perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik tidak pidana lain. Contohnya seperti tindak pidana khusus yang lain, tindak pidana kehutanan atau tindak pidana pertambangan. Ini bagaimana? Ya, baik itu kita perlu melihat di dalam ketentuan pasal 14. Pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Itu diatur di dalam undang-undang yang tahun 99. Di dalam pasal 14 itu disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, Undang-Undang Tipikor. Nah, jadi maknanya gimana? Maknanya kita lihat bahwa kalau di dalam undang-undang pertambangan atau di dalam undang-undang kehutanan atau di dalam undang-undang lingkungan hidup misalnya, di situ disebutkan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap pasal ini termasuk tindak pidana korupsi, barulah kita bisa memberlakukan Undang-Undang Tipikor. Oh, jadi di undang-undang khusus lainnya harus menyebutkan kerugian negara yang terjadi, ya, itu adalah pelanggaran termasuk tindak pidana korupsi. Baru bisa kita berlakukan tipikor. Kalau tidak? Kalau tidak, tetap kita berlakukan undang-undang itu. Itu lex spesialis di dalam undang-undang tipikor yang mengecualikan bahwa tidak semua kerugian negara itu masuk di dalam tindak pidana korupsi. Ada pengecualian. Ini menarik dalam pasal 14 tadi. Nah, kita misalnya kita lihat mengenai kerugian lingkungan hidup. Jelas di dalam undang-undang lingkungan hidup sudah mengatur kalau terjadi kerugian lingkungan hidup, termasuk kerugian negara juga kan sebenarnya. Sempitnya kerugian lingkungan hidup, tapi besarnya itu bagian dari kerugian negara. Itu bisa penuntutan di dalam undang-undang lingkungan hidup. Bisa penuntutan secara perdata, bisa penuntutannya itu secara administrasi, bisa juga secara pidana. Itu semuanya ada diatur. Nah, kalau diatur demikian dan dia tidak menyebutkan di dalam undang-undang itu bahwa itu termasuk tindak pidana korupsi, tidak bisa kita terapkan undang-undang tipikor. Jelas berarti ya. Betul. Harus di dalam undang-undang khusus itu sesuai dengan pasal 1431/99 dia harus disebutkan bahwa itu adalah pelanggaran yang terjadi masuk dalam tipikor. Tipikor. Nah, baru bisa kita bawa ke tipikor. Baik. Kalau dalam perkara tindak pidana korupsi ada pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang harus diperhitungkan atau dikompensasikan dengan uang atau barang yang telah disita atau dititipkan dan atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, kas negara atau kas daerah. Jika memang tujuan pemidanaan dalam tipikor adalah efek jera ya atau retribusi,
dengan alasan sebagai extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa. Mengapa hal tersebut dipandang perlu ya? Hal ini memang dipandang perlu karena apa? Kita juga harus mengingat hak keperdataan dari terdakwa. Hak keperdataan dia kan itu harta kekayaannya dia, tidak bisa kita ambil begitu saja. Ya. Masa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lalu negara memperoleh keuntungan? Kan tidak juga, tidak gitu benar ya. juga. Ini pelanggaran HAM ya, bisa kalau dibawa ke sana bisa ke pelanggaran HAM. Makanya kita harus melihat barang dia yang kita sita, ya, barang milik terdakwa yang kita sita, ini dia peroleh dari mana? Kalau dia peroleh dari hasil korupsi, oke, kita sita. Tapi kemudian kita sudah membebani dia membayar uang pengganti. Uang pengganti itu kan kita berikan itu karena apa yang dia peroleh dari hasil korupsi kan begitu. Nah, berarti kalau kita sudah rampas barangnya dia tadi yang dia peroleh dari hasil korupsi, kita membebani dia lagi membayar uang pengganti yang tidak kita kompensasikan dengan barang yang sudah kita sita. Berarti kan dia rugi dong. 2 kali kan itu. Double ya. Double. Nah, ini tidak bisa. Makanya itu harus kita perhitungkan. Nah, hanya ini memang teman-teman hakim tipikor mungkin perlu juga saya sampaikan. Di dalam praktek beberapa kali juga kita temukan. Ini dirancukan kadang-kadang kalau saya lihat itu antara pembebanan uang pengganti ini dengan barang yang disita. Jadi di uang pengganti ini diuraikan panjang sekali di dalam amar bahwa nanti diperhitungkan dengan barang yang sudah disita. Tapi nanti di barang yang sudah disita, amarnya barang yang sudah disita ini dirampas untuk negara. Nah, ini kan menjadi kerancuan di sini. Nah, seharusnya hakim tipikor ini bisa membedakan uang pengganti. Nanti di barang yang disita dirampas untuk negara diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti. Jadi kan jelas nanti untuk eksekusi. Menurut pendapat Ibu ya, sebaiknya pertimbangan yang nanti akan ditentukan dalam amar putusan itu tidak harusnya bukan tidak boleh ya, ditinggalkan lah ya. Iya, harusnya jadi lebih jelas. Nah, di dalam pertimbangan apa yang ada di dalam amar itu jelas dipertimbangkan. Jelas ada di pertimbangan. Itu. Baik. Jangan kita semua nanti seperti disebutkan dalam amar putusan. Bingung orang yang baca nanti. Dalam amar putusan tidak ada reasonnya kan di amar putusan, reasonnya di pertimbangan. Ya. Baik kalau begitu. Ini menarik ini. Dalam SEMA 3 tahun 2018, ketentuan mengenai batas maksimum penjatuhan pidana penjara selama waktu tertentu dalam pidana pokok tidak boleh lebih dari 20 tahun. Seperti yang tadi di awal tadi disebutkan ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 KUHP. Dalam perkara tipikor, penjatuhan pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tipikor termasuk dan harus diakumulasikan dengan pidana pokok sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat 4 KUHP sehingga tidak boleh lebih dari 20 tahun. Nah, itu gimana itu? Ya. Tapi kalau untuk pidana penjara pengganti uang pengganti ya, itu tidak termasuk di dalam hitungan maksimal tadi. Jadi kejelasannya di sini ya. Iya. Ini kan. Itu tidak termasuk. Dan ini juga pada waktu seingat saya itu di akhir bulan di awal Agustus ya. Itu ada juga pembinaan dari Mahkamah Agung. Tahun ini khusus ya, tahun ini khusus pembinaan khusus oleh Mahkamah Agung kepada hakim di Jakarta. Di situ sudah disampaikan juga oleh Pak Wakil pada waktu itu, Pak Waka non yudisial, yang kebetulan pada waktu itu beliau juga menyampaikan menggantikan tuaka pidana. Itu juga menyampaikan, menegaskan mengenai ini juga bahwa uang pengganti, pidana penjara pengganti uang pengganti itu tidak termasuk di dalam yang dimaksud pidana maksimal tadi. Maksimal yang harus dijatuhkan ancaman terberat ditambah 1/3 tadi. Itu tidak termasuk di situ. Jadi ini menjadi catatan buat para hakim tipikor ya. Untuk teman-teman tipikor. Penegasan lagi. Ya, Bahkan Mahkamah Agung juga dalam pembinaannya juga menyatakan hal yang sama. Ya, menyatakan hal yang sama. Itu baik. Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 ya. Itu ada yang ini yang mungkin menjadi diskursus ya di dalam para penegak hukum. Mengenai jumlah nilai kerugian keuangan negara di atas 100 juta dapat diterapkan pasal 2 ayat 1. Namun jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari 100 juta dapat diterapkan pasal 3 dapat ya. Nah, ini kalau kebijakan ini atau mengenai hal ini, mengapa sih perlu ada penerapan pasal berdasarkan jumlah kerugian? Gitu, praktek peradilan bagaimana selama ini? Sebenarnya kalau di dalam tipikor dan merupakan juga azas umum ya, kita itu mengadili itu berdasarkan surat dakwaan. Jadi pasal apapun yang ada di dalam surat dakwaan itu jadi dasar kita dalam pemeriksaan, bukan berdasarkan pada jumlah kerugian, kan begitu. Nah, jumlah kerugian ini mungkin akan menjadi dasar pertimbangan kita dalam penjatuhan pidana. Meringankan. Ya, meringankan atau memberatkan. Kan begitu. Tapi kalau dasar pemeriksaan selalu kita berdasarkan pada surat dakwaan. Jadi kalau memang didakwakan pasal 3, kita tetap harus mengadili berdasarkan pasal 3. Meskipun kita melihat kerugian negaranya itu besar. Dan nanti di dalam penjatuhan pidananya, kita bisa menjatuhkan pidana yang maksimal. Katakanlah begitu. Itu saja, jangan kita terpancang pada kalau pasal 3, ancamannya minimal ada sekian. Berarti kita kasih minimal. Nah, ini ya tidak adil jadinya kan. Jadi dasar kita selalu surat dakwaan saja. Bukan kerugian. Kerugian itu pada waktu penjatuhan pidana. Oke. Jadi kalau untuk menerapkan hukumnya, kesalahannya dia tentu kan berdasarkan dakwaan. Dakwaan. Nah, tapi nanti terhadap kesalahan yang sudah terbukti itu mau dilakukan pemidanaan. Tanggung jawabannya dia kan untuk dipidana. Hal-hal meringankan tadi atau memberatkannya masalah kerugian tadi. Masalah kerugian tadi. Baik. Okay. Selanjutnya Yang Mulia, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga ya yang beritikat baik berkaitan dengan penyitaan penuntut umum terhadap suatu benda atau barang dalam perkara tipikor? Ini bagaimana hakim memberikan penafsiran terhadap frasa pihak ketiga yang beritikat baik tersebut? Kemudian upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga tersebut? Ini kan banyak kan dalam perkara ini yang disita ternyata mungkin barangnya milik pihak ketiga atau apa, sama seperti yang perkara di kehutanan atau apa seperti itu ya. Untuk ketentuan masalah pihak ketiga beritikat baik, ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perma. Di dalam Perma itu sudah diatur, Perma 2 tahun 2022. Perma 2. Itu sebenarnya sudah ada definisinya. Pihak ketiga yang beritikat baik itu adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi. Itu yang dimaksud dengan pihak ketiga beritikat baik. Dijelaskan dalam Perma itu ya? Di dalam Perma itu sudah dijelaskan. Limitatif berarti ya? Jadi sudah ada limitatif di dalam Perma itu. Jadi kita sebagai hakim tipikor tidak usah ragu-ragu. Tinggal aja melihat definisi di dalam Perma itu memenuhi atau tidak dia sebagai pihak ketiga beritikat. Sebelum adanya Perma itu berarti di praktek peradilan hakim ini masih berbeda-beda ya? Hakim berbeda-beda pasti menafsirkan pihak ketiga beritikat baik. Tapi kalau saya melihat bahwa sebenarnya kuncinya ini adalah kita tinggal melihat saja bahwa pihak ketiga ini dia bisa tidak membuktikan bahwa barang yang disita itu dia peroleh katakanlah sebelum tindak pidana korupsi ini terjadi. Itu jelas berarti dia kan beritikat baik. Tapi kalau dia peroleh setelah tindak pidana korupsi, nah ini sudah ada patut diduga. Di sini sudah kita melihat apakah ini di sini ada sengaja untuk disembunyikan. Kan biasanya begitu di dalam tindak pidana korupsi ini kadang-kadang sudah terjadi atau sudah lihat ada mulai terdengar kayaknya akan diproses dan sebagainya. Si tersangka, calon tersangka ini mulai mengalihkan toh. Ada upaya-upaya untuk menyembunyikan dengan cara mengalihkan, mewariskan, menghibahkan dan sebagainya, menjual dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya di sini kita udah lihat si pembeli ini beritikat baik atau tidak tuh biasanya kelihatan di situ. Sebelum ada Perma. Tapi kalau sudah ada Perma, kita mudah sekali.
terkait dengan pihak ketiga yang beretikat baik, kalau memang dia sudah bisa buktikan dia pihak ketiga beretikat baik, terus di putusan ternyata ya ada upaya hukum nggak bagi pihak ketiga ini? Bisa. Bagaimana Ya itu diatur di dalam Perma tadi. Tadi itu. Perma 2 2022 itu. Yang tadi itu ya. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi itu nanti dia bisa mengajukan keberatan. Keberatan. Iya. Keberatnya ke pengadilan yang mengadili tipikor itu. Oh, berarti bukan di tempatnya dia ya? Bukan. Di tempatnya si bukan pengadilan yang mengadili perkara tipikor itu. Dan inilah satu-satunya lex specialis ini juga ya, bahwa pengadilan militer berwenang. Oh begitu? Iya, pengadilan militer berwenang mengadili. Karena kalau pelakunya militer, koneksi. Nah, ya, baik. Pelakunya militer, korupsi diadili di pengadilan militer. Keberatan ini juga diajukan di pengadilan militer. Dan hakim teman-teman kita adanya dari Perma ini berarti bisa ya? Ya, teman-teman kita dari lingkungan peradilan militer yang akan mengadili Perma ini. Baik. Keberatan pihak ketiga. Ini menarik. Kecualian ini. Ya, tahun 2022 ya? Ya. Siap. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini yang hal yang menarik dan selalu menjadi polemik. Kalau bukan polemik mungkin ya, lebih pas mungkin diskursus ya, biar polemik ini seolah-olah negatif ini. Ya. Nah, diskursus lah kan, diskursus mengenai siapakah instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Ya. Nah, ini kan ini selalu menjadi perdebatan di persidangan. Ya. Antara PU dan penasihat hukum ya. dan hakim yang mengadili ya begitu. Apakah selain adanya lembaga-lembaga negara ya seperti BPK, BPKP ya, dan yang lainnya apakah bisa menghitung kerugian negara tersebut, atau juga pertanyaan berikutnya adalah apakah hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan berapa besarannya. Ya, baik. Mengenai kerugian negara ini memang kalau dibicarakan tidak ada habisnya. Terus saja menjadi polemik. Tentu saja penuntut umum kerugian negaranya besar. Penasihat hukum kerugian negaranya kecil. Itu selalu ada selisih kok. Tapi kalau menurut saya tidak ada masalah. Siapapun yang menghitung kerugian negara itu, untuk hakim tidak jadi masalah. Karena hakim selalu berpedoman pada fakta di persidangan. Kita kan mengadili berdasarkan fakta di persidangan. Di persidangan pun meskipun sudah ada perhitungan kerugian negara, tetap kan dihadirkan juga ahli. Dia akan menerangkan ini begini. Hakim tidak terikat pada ahli. Bisa pendapat ahli kita ambil seluruhnya, bisa kita ambil sebagian saja. Nah, lalu berdasarkan fakta di persidangan, kalau memang menurut hakim melihat bahwa perhitungan kerugian negara yang disampaikan itu tidak adil, ya, tidak adil berdasarkan fakta yang di persidangan, hakim boleh menghitung sendiri. Hakim tipikor punya kewenangan menghitung sendiri kerugian negara di dalam perkara itu berdasarkan fakta. Nah, mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa, loh kan sudah ada perhitungan yang jelas begini. Tidak, hakim kan mengadili berdasarkan fakta. Dan dia melihat bahwa di situ kerugian negara yang dihitung oleh BPK, katakanlah ya, tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Boleh hakim itu. Di dasarnya kan fakta di persidangan. Fakta di persidangan. Karena ini yang menjadi polemik kan, ini kan lembaga negara. Tidak. Auditor negara, BPK, sudah menyatakan kerugiannya segini. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang pada saat putusan berbeda. Biasanya begitu. Tapi bukankah hakim itu harus memberikan keadilan? Dan kita tahu kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, kalau ditanya kepada hakim siapapun, dia akan memilih keadilan. Nah, ini disinilah kita harus berikan keadilan. Ya, tapi mungkin begini. Keadilannya bagaimana? Fakta di persidangan. Baik. Yang perlu penegasan seperti ini, izin yang. Ya. Tadi kan hakim tidak masalah siapa yang menghitung. Tapi kalau secara kelembagaan, mungkin yang dapat diterima di persidangan, dapat diterima kan belum tentu
itu menjadi pegangan, tapi dapat terima. Pegangan, menjadi pegangan adalah emang adalah lembaga seperti BPK atau BPKP. Ya. Kalau misalnya yang menghitung ternyata auditor swasta atau auditor itu apa? Seperti itu gimana itu? Ya. Kalau mengenai kerugian negara sudah jelaskan disebutkan BPK. Sekarang juga bisa BPKP itu. Sekarang pun Mas kalau kita lihat di dalam perkara-perkara kadang-kadang kesulitan di daerah-daerah itu ada juga yang oleh auditor dari inspektorat. Inspektorat daerah ya? Di daerah. Itu juga menghitung kerugian negara juga. Tentu saja dalam hal ini adalah kerugian daerah. Nah, kalau memang hanya ada perhitungan dari auditor dari inspektorat misalnya, tidak ada perhitungan dari BPKP atau dari BPK, apakah ini lalu di persidangan hakim harus menolak? Kan tidak juga. Tidak juga. Kan bukankah hakim semua perkara yang ada kita harus mengadili kan? Dan kita harus bisa menemukan hukumnya. Bahkan kita harus bisa menciptakan hukumnya. Supaya bisa memberikan keadilan. Mungkin bisa menjadi pegangan awal buat perhitungan nanti. Ya, untuk perhitungan. Kita pegangan awal. Nah, nanti di fakta di persidangan kita akan melihat lagi dari bukti-bukti yang diajukan, kita melihat di situ. Baik. Kalau gelap sama sekali belum ada perhitungan, nggak bisa nanti dibilang gugatannya dakwaannya kabur kan, dakwaannya tidak jelas. Kan penuntut umum harus punya ancer-ancer dulu, kerugian itu sekitar ini, kira-kira begitu kan. Betul. Apalagi kan nanti terbuktinya berapa yang nyata itu di persidangan. Apalagi kan di dalam sesuai putusan MK yang 2016 itu kan harus ada kerugian negara. Makanya tidak ada potensi-potensi di situ. Betul. Siap. Ya. Kemudian Ibu, terkait penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik ini kan ada nih ya. Ini menarik ini. Saya juga bingung juga ini, butuh pencerahan dari Ibu. Ini sejak kapan nih masa pemidanaan tersebut dihitung? Apakah sejak putusannya BHT atau terpidana telah menyelesaikan masa pemidanaannya? Ini untuk pencabutan hak yang dipilih itu ya. Selain itu juga berapa lama jangka waktu pidana tambahan tersebut dijatuhkan? Iya. Itu bisa kita lihat kalau di dalam KUHP, di pasal 38 KUHP. Itu jelas sebenarnya sudah disebutkan. Mulai berlaku sejak putusan hakim dapat dijalankan. Istilah KUHP ini ya. Nah, berarti kalau kita tafsirkan sekarang ini sejak BHT. Begitu sejak bisa dieksekusi itu mulai berlaku. Lalu kalau disebutkan kapan, nah itu juga diatur juga di dalam pasal 38. Masa berlakunya itu, kalau pidana mati dan seumur hidup, berlaku seumur hidup. Berlaku seumur hidup. Kalau untuk pidana penjara atau kurungan, berlaku paling singkat 2 tahun, dan paling lama 5 tahun, lebih lama dari pidana pokoknya. Ya misalnya seseorang diputus 2 tahun atau ya 5 tahun itu kan. Berarti setelah dia selesai 2 tahun. Harus lebih lama, ya. Lebih lama. Jadi kalau misalnya dia dihukum 2 tahun, berarti kita harus menjatuhkan masa tenggang waktu untuk berlakunya pencabutan haknya itu harus lebih lama, paling sedikit itu 2 tahun. Paling lama 5 tahun. Jadi kalau kita hukum dia 2 tahun, berarti paling kita harus jatuhkan. Bisa 2 tahun setengah, 2 tahun. Tuh, tambah ya. Itu untuk berlakunya pidana pokoknya. Sampai maksimal 5 tahun ya. Masa pencabutan. Sampai maksimal 5 tahun. Ya, maksimal 5 tahun. Yang berikutnya Ibu, ini di tipikor ini banyak kita dengar di berita-berita ya selalu terjadi. Dalam penanganan tiba-tiba terdakwa misalnya sakit. Ya. Sakit. Terus sehingga pemeriksaan perkara harus ditunda misalnya. Seperti itu. Nah, ini kan banyak yang praktek yang tidak seragam ini terkait dengan hal tersebut ya. Ini apakah majelis hakim ini berwenang memerintahkan tim dokter dari rumah sakit, pemerintah untuk memeriksa kebenaran alasan sakitnya terdakwa dan penasihat hukum sehingga terpaksa harus adanya penundaan persidangan. Seperti itu bisa nggak? Ya, baik. Memang kita sebagai hakim tipikor itu ya, kita tuh harus bisa, kalau saya berpikir kita tuh harus di persidangan itu bisa sebagai seorang komunikator yang baik. Jadi bisa mengkomunikasikan dengan baik
apapun yang terjadi di persidangan itu tentu saja dengan penasihat hukum, dengan penuntut umum maupun dengan terdakwa sendiri. Sehingga paling tidak kita itu harus menimbulkan kepercayaan dari pihak terdakwa maupun pihak penuntut umum terhadap hakim yang mengadili perkara itu. Kalau sudah tidak ada kepercayaannya di dalam kita persidangan, bukan hanya perkara tipikor, saya pikir ya semua perkara, itu banyak masalah kita nanti. Antara lainnya ini, begitu kita tanya sakit, orang sakit tidak bisa kita adili. Sakit terus berkepanjangan. Karena dia sudah mulai curiga dengan kita dan sebagainya. Ini yang paling sulit. Makanya saya berpikir kita itu sebagai hakim tipikor bagaimana itu. Sebagai komunikator yang baik ya kita bisa ini dengan baik dalam persidangan itu. Berkomunikasi dengan baik di persidangan itu. Nah, kalau terjadi sampai terdakwa ini berbuat seperti itu. Kalau menurut saya kita boleh saja memerintahkan. Tapi tentu dengan penetapan pada penuntut umum. Jadi penuntut umum yang kita perintahkan. Kita perintahkan untuk terdakwa ini diperiksakan ke dokter pemerintah. Kita tunjuk rumah sakitnya. Rumah sakit pemerintah. Untuk memeriksa kesehatan terdakwa ini. Bisa enggak dia mengikuti persidangan? Karena biar bagaimanapun kita akan terikat juga dengan masa penahanan. Betul. Dan kalau memang perlu dia ini, tidak bisa mengikuti persidangan, harus dirawat rumah sakit. Masuklah di rumah sakit, kita bantarkan penahanannya. Sehingga tidak menjadi kendala bagi kita untuk menyelesaikan perkara tipikor. Nah, ini saya jadi teringat juga waktu kami masih di KPK. Itu juga kita menunjuk. Kita akhirnya ada terdakwa ini yang mau pemeriksaan kesehatan itu ke rumah sakit A. Yang ini minta izin rumah sakit B. Yang ini rumah sakit C. Akhirnya kita di sana kita sepakati bahwa kalau dia mau memeriksakan kesehatannya di luar dokter yang sudah disediakan di rutan, itu harus ke rumah sakit yang kita tunjuk. Nah, ditunjuk waktu itu di KPK itu menunjuk ke RSPAD atau ke Gatot Subroto atau ke Rumah Sakit Polri. Berarti yang pemerintah ya? Ya. Jadi kalau mau memeriksa kesehatan di luar rutan harus kedua rumah sakit itu. Akhirnya seperti itu. Nah, tentu saja mungkin bisa terjadi juga ada pengecualian. Itu dokter langganannya, tapi kita juga harus melihat, ya. Karena, kalau sudah berbicara tipikor ini banyak sekali permasalahan yang timbul Mas ya. Dan itu tidak bisa kita secara umum menyelesaikan, tapi kasuistis. Baik. Tapi intinya berarti kan majelis hakim itu bisa ya? Bisa. Kita keluarkan penetapan, suruh perintahkan penuntut umum untuk memberikan second opinion tentunya dengan atas pernyataan dari terdakwa dan penasihat hukum itu kan. Ini juga pengen saya sampaikan juga kepada teman-teman saya hakim tipikor. Kita jangan hanya terpaku pada saksi yang diajukan. Kita pun punya kewenangan untuk memerintahkan hadirkan saksi A atau saksi B. Hadirkan si A sebagai saksi atau si B sebagai saksi. Kalau memang kita di persidangan itu melihat bahwa A ini disebut-sebutkan terus namanya. Oke. Atau B ini disebut-sebut terus namanya oleh saksi-saksi yang lain. Jadi saksi yang lain di persidangan menyatakan A ini tapi di daftar saksi tidak ada. Atau terdakwa juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi menyebutkan keterkaitan A misalnya. Perintahkan penuntut umum hadirkan A untuk kita dengarkan sebagai saksi. Ini menarik Ibu karena kan di dalam persidangan selama ini dipikirkan hakimnya ya harus terikat dengan saksi yang tidak. Dan saya sudah mempraktekkan ini juga sebagai hakim tipikor. Bukan 1 kali, 2 kali, beberapa kali saya mempraktekkan. Karena ini berbeda dengan perdata ya. Kita ini kan pidana ini material. Material, betul. Dan tidak perlu pasif berarti kan. Ya. Tapi kan gini Ibu, di rekan-rekan hakim kan berpandangan yang harus membuktikan ini kan penuntut umum. Ya. Nah ini loh.
Ini yang perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan hakim. Kalau kita itu berpegang pada yang harus membuktikan adalah penuntut umum. Harus membuktikan penuntut umum. Sekarang saya mau kembalikan lagi kepada rekan-rekan. Kalau kita berpegang pada pendapat yang itu, siapa yang nanti membuat putusan? Siapa yang nanti akan membuktikan dakwaan itu di dalam putusan? Hakim kan? Hakim. Nah, kalau menurut hakim masih kurang faktanya, lalu mau membuktikan, mau membuat putusan itu berdasarkan apa? Hakim loh yang akan mempertanggungjawabkan putusan itu kepada Tuhan, kepada masyarakat. Mungkin rekan-rekan hakim berpikir sederhana. Kalau memang pada saat putusan kurang bukti itu apa, berarti jaksa gagal membuktikan, sehingga ya kita bebaskan saja begitu. Mungkin seperti itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu teman-teman hakim sudah mempertanggungjawabkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Kewajiban hakim apa? Kan jelas di dalam undang-undang. Ya kan? Ada jelas. Di dalam undang-undang. Perkara. Nah, itu sudah jelas. Jadi kita jangan berpegang pada yang harus membuktikan itu penuntut umum. Nah, kalau kita berpegang pada itu ya mohon maaf Mas. Bisa nanti terjadi kita akan menjadi bulan-bulanan oleh media, oleh masyarakat. Karena ya penuntut umum akan mengatakan bahwa ini mohon maaf sekali, saya sudah ajukan di persidangan, saya sudah membuktikan. Tapi diputus bebas oleh pengadilan. Nah, kita ini sebenarnya mau apa? Berarti kita harus progresif, dan memeriksa kebenaran material. Ya, bukan hanya perkara tipikor, perkara-perkara yang lain pun kita bisa saja memerintahkan menghadirkan. Baik. Memangnya kenapa? Menarik kan tadi. Boleh kan? Dan saya pikir tidak pernah ada yang salah. Saya mempraktekkan juga, tidak pernah saya disalahkan, tidak pernah diperiksa, tidak pernah ada masalah, dan bahkan bisa menghasilkan perkara baru. Dari pengembangan dari pengembangan di persidangan itu. Yang mungkin tidak terungkap di dalam. Yang sebelum itu tidak terungkap. Bisa. Ini Ibu membuat suatu pandangan yang progresif ya terkait dengan saya pikir bukan ya. hanya apa kita bilang ini suatu progresif yang hal yang baru, enggak lah, ini hal sudah lama sebenarnya. Tinggal mungkin rekan-rekan hakim mau tidak gitu kan? Ya, hanya mau tidak kita. Nah, ini mungkin kadang-kadang ya saya juga bisa memahami dan bisa memaklumi menjadi hakim tipikor itu sangat berat, Mas. Berat. Betul. Baik, kita lanjut, Ibu, untuk perkara tipikor ya. Kalau di dalam persidangan ternyata ditemukan ada kaitan dengan perkara perdata yang sedang diperiksa di pengadilan, ataupun dengan perkara lain dengan sengketa tun misalnya tentang penyalahgunaan wewenangnya. Nah ini bagaimana nih proses pemeriksaan perkara tipikornya kita itu? Kalau menurut saya, kita tidak bisa perkara tipikor ini lalu kita tunda kemudian menunggu putusan tun misalnya. Tunda kemudian menunggu putusan perdata. Nah, kalau kita ingat, kita dulu pun pernah punya perma ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Perma di tahun 50-an kalau saya nggak salah ingat itu ada. Kalau ada hal seperti itu kita bisa tunda. Sekarang tidak. Kita tetap harus menyelesaikan perkara itu. Tetap kita harus menyelesaikan. Terus nanti seandainya, nah ujungnya gimana nanti kalau ada? Sekarang kita tinggal melihat saja. Saya mungkin menyampaikan satu contoh sederhana yang akan bisa membuka sudut pandang dari rekan-rekan tipikor, hakim tipikor ya. Di dalam perkara tindak pidana umum, itu kita kenal ada perkara yang penyerobotan tanah. Sampai sekarang masih ada itu perkara. Nah, pada waktu kita mengadili perkara penyerobotan tanah ini, ternyata kedua belah pihak itu, dari terdakwa yang diajukan maupun saksi, itu masing-masing bisa menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya masih ada sengketa mengenai tanah ini.
siapa pemiliknya. Jadi belum gitu ya. tahu jelas siapa pemiliknya. Apakah kita sebagai hakim bisa memutuskan bahwa ini terjadi penyerobotan tanah? Jelas tidak mungkin kan? Jadi tetap disidangkan, tapi putusannya mungkin putusannya apa, gitu. tinggal kita mempertimbangkan di dalam perkara ini bahwa sebenarnya penuntut umum ini masih terlalu dini mengajukan perkara ini karena belum tahu siapa sebenarnya pemilik dari tanah ini. Prematur. Ya. Prematur. Nah, disinilah kita bilang penuntut umum tidak dapat diterima karena belum jelas siapa pemilik dari tanah. Dan itu pun sebenarnya tidak merugikan penuntut umum karena kan dia bisa mengajukan lagi kalau nanti sudah jelas. Nah, hal yang sama ini pun ini saya kasih contoh yang sederhana untuk perkara tipikor, tidak pidana umum karena tidak jauh berbeda nanti dengan di tipikor. Tipikor hal yang sama bisa ya. Juga dengan di perkara tipikor. Tapi kita tetap harus memberikan suatu putusan akhir. Bukan putusan selayang kemudian berhenti. Gitu. Tidak, suatu putusan akhir yang nanti mengakhiri perkara itu. Sementara kalau untuk tidak dapat diterima kan bisa nanti dia mengajukan kembali kalau sudah jelas. Jadi perkara tidak status itu tidak terkatung-katung. Kalau kita tunda kemudian status terdakwa ini terkatung-katung. Oh iya itu kalau dan ini pelanggaran HAM juga kita. Nah, nanti manakala itu sudah jelas bisa kan diproses kembali dan tidak ada masalah. Baik Ibu, terima kasih. Ini menarik kan tadi di sebelumnya kan Ibu sudah menyatakan hakim terkait kerugian negara ya. Bisa bisa menghitung dan sebagainya. Nah, ini masyarakat ini kan banyak berasumsi bahwa semakin besar jumlah kerugian negara, maka harus semakin berat pidana yang dijatuhkan. Ini logika datar ya. Wajar kan asumsi seperti itu wajar ya kan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kerugiannya kecil, maka hukumannya mungkin tidak berat. Gitu asumsinya kan. Nah, apabila kerugian negara jumlahnya sedikit, ini apakah sanksi pidana minimum yang diatur oleh undang-undang boleh disimpangi dengan alasan keadilan? Mungkin kalau dilihat dengan contoh di tindak pidana lain di SMA 1 tahun 2017 kan terkait dengan pelindungan anak atau hakim bisa jatuhkan pidana minimal kalau ada perdamaian dan lain sebagainya atau mungkin mengenai narkotika mengenai pasal 127 atau yang didakwa dengan 112 kan seperti itu yang terbukti persidangan 127 sehingga diputus di bawah minimal 112. Gitu. Nah, kemudian kalau di tipikor ini bagaimana ini? Kalau di tipikor, menurut saya, pidana minimum itu kita tidak bisa simpangi. Karena kita harus ingat juga di satu sisi bahwa tipikor ini adalah khusus. Extraordinary crime. Dan yang dirugikan, kalau kita lihat ini di tipikor ini khusus ini, negara dan kepentingan umum. Kalau publik, menyangkut publik. Oke. Nah, tadi saya contohkan itu kan individu ya. Individu. Anak. Yang dirugikan. Memang betul pidana menyangkut kepentingan umum juga. Tapi kerugian itu kalau kita lihat itu pribadi. Tapi kalau perkara korupsi negara, publik, tidak mungkin kita simpangi ketentuan minimum. Kalau seandainya kerugian itu sudah dikembalikan oleh terdakwa, bisa nggak di bawah minimal atau percobaan itu? Tetap juga tidak bisa. Kenapa itu? Sudah dia kembalikan karena ketahuan, Mas. Oh gitu. Kalau enggak ketahuan, enggak kembali itu. Ya, Oke. Beda. Ini berbeda sekali ya dengan yang dikasih contoh tadi. Kalau yang tadi misalnya di dalam tindak pidana kesusilaan. Ya, tindak pidana kesusilaan. Saya kasih contoh konkret juga biar teman-teman saya di tipikor ini lebih jelas pemahamannya. Tindak pidana umum katakanlah misalnya kesusilaan. Sudah bersetubuh ini antara terdakwa dengan perempuan ini. Kemudian mereka sudah dinikahkan. Punya anak. Punya anak, ini sudah lahir anak. Hasil dari tadi itu ada anak. Tapi lalu kemudian mereka menikah.
ada anak. Apakah kalau kita hukum nanti dia ini dengan pidana minimal yang katakanlah 4 tahun. Ya, 4 tahun dia di dalam penjara. Lalu anak ini siapa yang mau ngasih makan? Istrinya siapa yang mau kasih makan? Sependapat Okay? Ibu. Nah, tapi kalau kita menyimpangi pidana minimum tadi, dia cepat keluar, cepat bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya, anak ini tidak menjadi terlantar dan sebagainya. Kalau dilihat lebih besar kan sebenarnya kemanfaatannya. Dan kalau kita juga orang bertanya kepada siapapun, orang akan bilang, oh adil itu. Tidak akan sama sekali tidak adil kalau kita simpan dia lama-lama dalam penjara. Betul. Berbeda dengan perkara korupsi. Kalau korupsi tadi Mas, korupsi itu kan banyak orang bilang itu korupsi itu karena tamak toh, karena serakah. Sudah punya harta banyak, mau seberapa banyak lagi gitu, saya juga enggak tahu. Baik. Itu ya, jadi berbeda. Yang contoh tadi itu membuat memori saya teringat kembali. Karena saya pernah melakukan hal yang sama. Saya pernah memutus hal yang sama terkait kesusilaan itu, sudah berkeluarga. Iya. Bahkan putusan saya itu dikuatkan hingga kasasi. Iya. Karena jaksa tidak terima kan. Iya. Begitu kan. Karena kita jatuhkan putusan VW pada saat itu. Iya. Bersalah tapi tidak. Nanti karena ya seperti tadi bilang, ini sudah keluarga, sudah punya anak. Tidak ada masalah. Yang penting bagi saya pertimbangan. Baik. Nah, ini ada yang menarik lagi nih, Ibu. Di pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Tipikor kan terdapat redaksi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau, ada kata dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini kata dan atau tadi mungkin ya. Kalau kita melihat pasal ansih seperti itu kan. Nah, apakah majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dapat dikenakan hanya pidana denda saja tanpa pidana penjara? Karena ketentuan pasal menyebutnya seperti itu, bagaimana? Sepengetahuan saya ini tidak ada itu perkara korupsi itu yang diputus denda saja. Jadi kita tetap membaca itu menjadi dan, gitu? Tidak alternatif di situ, tapi dia menjadi kumulatif. Oh gitu. Atau mungkin belum ada yang berani kali. Karena aturannya seperti... Betul, aturannya seperti itu. Tapi kita bukan berbicara masalah korupsi ini ada yang berani atau tidak berani ya. Tapi kalau saya berpikir kita itu lebih melihat kepada kerugian tadi. Extraordinary crime. Ya, extraordinary crime, kerugian. Nggak patut lah kalau hanya denda saja. Nah, itu betul-betul kita mencederai rasa keadilan masyarakat itu kalau kita denda saja. Mas, orang korupsi itu biasanya uangnya banyak, seberapa denda pun dia bisa bayar itu. Apalagi dendanya cuma maksimal 1 M kan? Betul. Nah, bisa bayar itu. Banyak harta mereka itu. Ini lebih lanjut mengenai kerugian tadi ini atau pembayaran uang pengganti ya. Nah, ini kan di pasal 18 itu kan huruf B kan di Tipikor mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ya. Nah, ini caranya majelis hakim ini melakukan penghitungan uang pengganti terhadap terdakwa itu gimana itu? Nah, itu biasanya kan kita berdasarkan fakta di persidangan. Fakta di persidangan itu kan kita bisa melihat bahwa jumlah kerugian negara itu seluruhnya kan ada berapa. Biasanya kita lihat begitu. Lalu berapa orang ini yang ada di situ. Nah, nanti dari fakta-fakta itu kita akan melihat berapa yang dinikmati atau yang diperoleh terdakwa yang sedang kita hadiri ini. Bisa saja bukan hanya dinikmati oleh terdakwa ini atau diperoleh melalui dia kepada orang lain, bisa juga kan. Jadi katakanlah dia misalnya terima 5 M. Jadi dia bagi lagi ke si ini berapa M, berapa. Itu nanti kan tinggal dibagi-bagi. Nah, siapa yang dapat sejumlah berapa dia dapat. Kan di dalam Tipikor ini diri sendiri atau bisa juga orang lain. Yang melalui dia itu berapa, itulah yang kita jadikan uang pengganti. Melalui dia tapi dia tidak terima, orang lain yang terima, tetap bisa dipenggantinya ke dia, gimana? Bisa ke dia, Mas. Sekarang kita lihat lagi. Gimana itu? Kalau itu kepada anak sama istrinya. Oh, oke. Apakah nanti bisa mereka ditipikorkan? Mereka kan tidak tahu apa-apa. Ana minta beli mobil, misalnya begitu toh. Bapaknya, oh ya hadiah ulang tahun saya belikan mobil nih. Kan yang bertanggung jawab bapaknya. Jadi tetap aja bapaknya juga yang kena. Nah, di situ kita peroleh dari mana? Fakta persidangan lagi.
Baik. Tapi berbeda juga kan Mas kalau misalnya lalu dia berikan kepada katakanlah pengadaan barang ya, lalu dia berikan kepada panitia pengadaan barang sekian, bagi-bagi ke mereka. Mereka juga dijadikan terdakwa. Ini kan tentu yang ini dikurangi kan. Oh iya, Nah, berarti yang nerima itu yang iya. harus gantikan nantinya. Ya, Baik. berbeda ya. Jadi memang kasuistis. Baik. Lebih lanjut mengenai uang pengganti. Kalau si terdakwa ini atau terpidana yang membayar uang pengganti memenuhi, tapi sebagian saja tidak mampu, misalnya dia harus bayar ganti 5 miliar. Dia hanya mampu bayar 1 M. Ya, sisanya bagaimana? Bagaimana perhitungan penerapan pidana penjara penggantinya itu? Jadi perhitungannya itu nanti diperhitungkan, dikompensasikan. Jadi demikian. Misalnya kita itu hukum membayar UP 1 juta misalnya. Penjara penggantinya, katakanlah ini contoh ya, ini 1 juta, subsidi penjara penggantinya 10 hari misalnya. Dia hanya bisa membayar uang pengganti itu 500.000. Nah, kita tinggal hitung aja. Kalau 1 juta, kalau 10 hari, berarti 1 hari itu 100.000. Nah, berarti dia harus masih menjalani 5 hari. Kan dia sudah bayar 500.000. Berarti tinggal konversi saja ya? Tinggal diperhitungkan saja ini. Tapi itu nanti kan yang menghitung berarti jaksa. Ya? Kan pada waktu dia mengeksekusi. Jadi kita tidak usah pusing-pusing. Tapi kadang-kadang kita juga ya harus menjatuhkan pidana denda, kemudian sama denda juga. Kurungan pengganti denda. Itu sama. Kalau dia hanya bisa membayar dendanya separohnya, ya kurungan pengganti separoh dia harus jalani. Begitu. Nah, itu sama ini. Info buat rekan-rekan dari eksekutor ya. Iya, jadi sama persis. Nah, inilah kita juga kadang-kadang hakim juga waktu membayar menjatuhkan subsidiar ini juga harus pikir juga lah. Nanti kadang-kadang nggak bisa, nanti dikonversi, dihitung sulit banget. Oh iya. Pecah jadi sekian-sekian. Mungkin bulat itu. Nah, itu dia. Lebih gampang. Tapi kita kadang-kadang kalau faktanya bisa. tidak seperti itu kan majelis hakim juga terikat dengan fakta di persidangan untuk menghitungnya itu kan. Iya, tapi enggak, maksud saya kita kan kadang-kadang kan denda sekian. Ya udah subsidiar sekian hari, subsidiar sekian bulan. Pikir-pikir juga lah, ini nanti kalau dikonversi hitungnya sulit apa enggak, kadang-kadang kan gitu. Baik. Itu dalam menjatuhkan penggantinya. Ya. Kalau uang itu ya memang sudah harus jumlahnya tertentu kan ya. Baik. Apalagi UP kan bisa pecah toh sekian-sekian. Nah, tapi subsidiar pengganti itu subsidiarnya harus kita pikirkan supaya bisa nanti dikonversi kalau sebenarnya terpidana mampunya seberapa gitu kan. Kemungkinan seperti itu seperti itu bisa terjadi. Karena subsidiar itu kan kita yang berikan sendiri, tidak berdasarkan perhitungan apapun kan. Betul. Subsidiar itu hanya tidak boleh melebihi maksimal yang ditentukan tuh. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Setiap perkara tindak pidana korupsi yang mungkin berhubungan dengan adanya suatu kontrak perjanjian itu akan mempengaruhi putusan di tipikor apa enggak nanti? Nah, baik. Ini kita juga harus melihat melawan hukum di pidana dengan melawan hukum di perdata itu berbeda. Berbeda. Ya? Dua hal yang berbeda ya. Melawan hukum di pidana dan melawan hukum di perdata itu berbeda. Saya pikir semua hakim itu sudah tahu. Mana perbedaannya sudah tahu itu semuanya. Nah, di perkara-perkara tipikor, kalau kita berbicara pasal 2, pasal 3, pastilah ada perjanjian. Oh iya. Pasti ada perjanjian. Mana tidak mungkin tidak ada perjanjian kan? Pengadaan barang dan jasa pasti ada perjanjiannya. Nah, tapi kita harus melihatnya di sini perjanjian melawan hukumnya yang pidana. Betul perjanjiannya tuh ini. Tapi ada hal-hal tertentu di balik perjanjian itu. Misalnya sudah ada nego-negonya. Oke, nanti Anda yang menang nanti ya, tapi sekian persen misalnya. Itu kan melawan hukum pidananya. Tuh. Udah Anda yang menang sekian persen dapat. Itu kan terlepas dari perjanjian tadi toh. Nah, kalau kita cuma berpegang ada perjanjiannya, semua perkara tipikor nanti jadi lepas. Nah, itu. Jadi
hakim pidana ini harus memakai kacamata hukum pidana. Melawan hukumnya pidana. Begitu jadi hakim perdata, pakailah kacamata perdata. Melawan hukumnya perdata. Jangan kita campur adukan. Baik. Apalagi kita atur-atur atau kita intip-intip dulu, wah itu ada enggak itu pidana perdatanya ada begini, janganlah. Sudah sendiri-sendiri lah itu ketentuannya ya. Selanjutnya Ibu, salah satu unsur penting dalam tipikor adalah merugikan ya keuangan negara. Ini harus kan. Ya. Ini yang menarik dan ini selalu menjadi pembicaraan ya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan. Ya. Nah, seperti halnya yang telah ditentukan dalam pasal 3A ayat 2 Undang-Undang BUMN. Ya. Nah, ini apakah seandainya dijadikan penyertaan modal dalam BUMN, apakah utang piutang BUMN tersebut merupakan utang piutang negara? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Yang selanjutnya adalah bagaimana praktek peradilan akhir-akhir ini terhadap hal tersebut. Iya. Nah, jadi dengan berlakunya Undang-Undang BUMN yang baru, itu sudah jelas di dalam Undang-Undang BUMN itu disebutkan bahwa kekayaan BUMN, modal negara yang masuk ke BUMN itu terpisah dari keuangan negara. Itu sudah jelas disebutkan, itu yang dipisahkan. Undang-Undang BUMN baru. Nah, apakah sudah ada perkara korupsi yang berdasarkan Undang-Undang BUMN yang baru? Saya belum tahu. Tapi jelas itu sudah disebutkan. Kalau dulu tidak. Sehingga dulu kerugian dari BUMN ini juga kita masukkan ke dalam bisa ke kerugian negara. Tapi kita akan lihat lagi lebih lanjut. Apakah lalu BUMN ini sekarang menjadi polemik juga, BUMN, direksinya, pengurusnya di BUMN, apakah tidak bisa diproses dengan tipikor? Ini kan satu permasalahan lagi. Kalau saya katakan bisa diproses dengan tipikor. Jika? Kenapa? Kan mereka itu bisa dikenakan pasal yang lainnya. Penyelenggara negara itu hanya ada di pasal kerugian negara itu hanya ada di pasal 3 dan pasal 2. Pasal yang lain selebih dari Undang-Undang Tipikor tidak menyinggung kerugian negara. Mereka kan bisa diproses di situ. Dan kalau kita lihat lagi, kita masuk lebih jauh lagi di dalam undang-undang BUMN itu ada disebutkan. Mereka itu baru bebas dari pertanggungjawaban hukum itu ada 4 kriteria. Oh, apa itu? Dan kalau kita lihat sangat sulit mereka bisa bebas dari 4 ini. Kalau terpenuhi 4 yang ada di dalam Undang-Undang BUMN itu, barulah dia tidak bisa dipidana. Dan itu bukan alternatif. Oh, akumulasi. Akumulasi. Baik. Yang 4 itu apa aja, Bu? Ibu bisa sebutkan? Ya. Jadi di dalam pasal 9F ayat 1 Undang-Undang BUMN ya. Yang baru ya? Ya. Ini yang baru ini merupakan perubahan sih. Itu jelas disebutkan, anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian BUMN jika dapat membuktikan A. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. B. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN. C. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Akumulasi, Bu? Akumulasi 4 unsur ini. Kalau 4 unsur ini dia bisa membuktikan, baru dia itu dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Saya pikir berat sekali. Baik. Itu. Jadi baik. Ini bisa menjadi pengetahuan ya, tambahan buat rekan-rekan hakim tipikor ini. Ya, dan rekan-rekan APH lainnya yang menyaksikan podium ini ya. Nah, ini selanjutnya Mahkamah Agung ini kan telah menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan. Ya. Yang pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Menurut Perma tersebut, penjatuhan pidana dalam perkara tipikor harus proporsional
sebanding antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan. Nah, ini terkait dengan penjelasan Ibu sebelumnya tadi. Nah, ini mengapa perma tersebut ini hanya mengatur untuk pemidanaan terhadap orang saja, sebagaimana diatur dalam pasal 4-nya. Mengapa tidak termasuk korporasi ini? Karena maksud, kalau kita lihat dari maksud dan tujuan perma ini, antara lain adalah untuk menghindari disparitas pidananya. Pidana dalam arti pidana badan ya. Oh, berarti ini titik ininya beratnya adalah kita menyamakan pidana kepada badan, pidana badan ya, pada para terdakwa dan terpidana ini. Karena kalau kita berbicara masalah UP kan jelas perhitungannya sudah diatur. Tapi kalau pidana badan itu kan antara 1 hari sampai sekian ini kan. Nah, antara pidana minimum khususnya sekian sampai sekian ini. Ini kan disparitas kan jauh. Itu yang menjadi keluhan masyarakat ya. 20 tahun. Jauh. Itu yang selalu menjadi keluhan masyarakat di media dan lain sebagainya. Betul. Nah, terkait dengan korporasinya itu bagaimana nih? Kalau korporasi kan kita tidak pidana badan. Hanya denda. Nah, dan tentu saja di dalam penjatuhan denda ini pun kita akan melihat dari kerugian kan yang diakibatkan oleh korporasi. Nah, itu kan mudah. Lebih mudah dibandingkan dengan yang tadi 4 tahun sampai 20 tahun. Kalau denda udah jelas korporasi ini mengakibatkan kerugian berapa. Lebih lanjut Ibu, menurut pendapat Ibu, apa aja sih sebenarnya ya alasan meringankan, memberatkan itu ya. Selain pertimbangan berat ringannya pidana dalam tipikor itu, nah itu di luar alasan meringankan, memberatkan apa? Di perkara khusus nih, tipikor ini apa sih yang bisa ini sebenarnya? Parameter ya atau apalah gitu ya. Yang sering saya sesalkan ini bukan hanya di perkara tipikor, di tipikor juga muncul. Gitu. Perkara tindak pidana umum apalagi selalu mengatakan terdakwa bersikap sopan di persidangan. Oh iya, Ibu. ya. Nah, ini kalau menurut saya hak dari terdakwa kalau dia tidak menggunakan hak itu baru menjadi alasan meringankan. Tapi kalau kewajiban tidak bisa menjadi alasan meringankan. Contoh konkret? Contoh konkret. Sopan. Itu kewajiban dia di persidangan. Tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan. Tapi kalau dia mengakui terus terang, dia membantu kita bercerita semua jelas. Itu hak. Dia boleh menolak loh. Oh iya. Dia boleh diam kan? Saya nggak mau bicara. Saya mau diam saja. Hak. Kalau itu patut dipertimbangkan. Itu patut kita pertimbangkan. Kalau dia mau diam saja, oke lah. Memberatkan dia tidak. Tapi kalau dia ngaku semua cerita, meringankan dia. Hak yang dia tidak gunakan, itu baru bisa kita jadikan alasan meringankan dia. Tapi kalau kewajiban tidak bisa menjadi alasan untuk meringankan dia. Sesuai hormat di persidangan, norma kesopanan kan sudah kan menjadi kewajiban manusia kan. Kewajiban dia di sidang kan. KUHP juga mengatur kan dia di sidang harus sopan, harus begini, semua ada semua itu. Masa itu menjadi hal yang meringankan. Satu. Kemudian teman-teman tipikor, hakim tipikor juga, kalau kita mau menghukum ringan itu, pertimbangkanlah itu dengan elegan. Nah, itu ya. Jangan pertimbangan asal mempertimbangkan. Terdakwa sudah berusia lanjut. Oke? Begitu saya cek umurnya 53 tahun. Lansia saja menurut undang-undang yang diatur itu 60 tahun, 53 kok berusia lanjut. Baik. Ini juga harus kita pikirkan. Makanya jadi jangan asal-asalan kita itu membuat hal yang meringankan dan yang memberatkan itu. Tapi betul-betul kita pertimbangkan dengan betul dan itu masuk akal. Baik. Kembali ke Perma tadi 1 tahun 2020. Ini mengapa Mahkamah Agung ini membagi kategori kerugian keuangan negara dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Perma tersebut ini? Ya, memang pada waktu itu kebetulan Ibu Pokja juga saya ikut Pokjanya, betul. Nanti ini Masnya nih minta pertanggungjawaban saya lagi ini ya. Ini supaya memberikan legal rasionya ya. Iya, tapi memang pada waktu itu memang kita pada waktu berpikir itu mengenai kerugian negara.
Itu yang menjadi dasar pemikiran untuk kita menjatuhkan pidana. Karena apa? Kita berpikir mengenai kerugian negara ini karena kita tahu bahwa salah satu juga tujuan dari pemberantasan tipikor ini adalah recovery aset. Recovery aset. Ya, ini juga yang menjadi. Berarti mungkin suasananya pada saat itu masih terbayang mengembalikan BLBI dan lain sebagainya atau bagaimana? Bukan, secara umum semua. Jadi kita gantungkan itu kepada itu. Ini antara lain Mas kalau dilihat di dalam perma itu juga disebutkan bahwa kalau di bawah minim 50 juta itu tidak dikenakan denda. Karena apa? Pidana minimum denda itu kan 50 juta. Lah kalau dia korupsi kurang dari 50 juta masa kita kasih dia denda? Ini kan berarti menjadi untung juga ke negara mencari keuntungan. Jadi negara itu juga dalam pemberantasan tipikor itu bukan untuk mencari keuntungan. Tidak. Tapi untuk mengembalikan kerugiannya yang diderita oleh negara. Bukan untuk mencari keuntungan. Itu juga. Nah, makanya pada waktu kita membuat itu, antara lain itu digantungkan kepada kerugian. Antara lain, tapi itu bukan satu-satunya. Jadi memang Perma 1 2020 ini kita peruntukkan kepada orang perorangan. Bukan kepada korporasi. Jelas dalam tujuan Perma itu sendiri disebutkan. Yang pertama itu memudahkan hakim dalam mengadili perkara pasal 2 dan pasal 3. Mencegah disparitas tanpa pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim. Mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana. Lalu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana. Jadi kita lihat memang ini dikhususkan untuk pidana. Karena apa tadi? Ya disparitas itu terlalu jauh. Ya. Kalau untuk korporasi, denda itu sudah jelas kita bisa hitung dari kerugian yang diderita oleh negara akibat dari perbuatan korporasi. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa tidak korporasi ya. Selanjutnya di dalam Permais tersebut kan disebutkan mengenai kategori kerugian keuangan negara dalam pasal 6 dan ayat 1 dan ayat 2 Perma tersebut. Nah, mengapa Mahkamah Agung membagi kategori seperti itu? Ya. Memang kalau kita lihat itu kategori kerugian negara itu disebutkan dibagi ya, ada 4 kategori itu kan di dalam pasal 2, kemudian ada 5 kategori di dalam pasal 3. Tapi ini merupakan salah satu unsur saja untuk kita penjatuhan pidana, itu hanya bagian kecil sebenarnya karena kita harus lihat lagi bukan hanya itu yang kita mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana, tapi ada juga tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan juga. Dan tingkat kesalahan ini dibagi itu menjadi tingkat kesalahan yang tinggi, sedang, dan rendah. Ya. Selain tingkat kesalahan, kita juga lihat dampak, kemudian keuntungan. Oh, jadi ada parameternya nggak hanya kerugian, bukan. Tapi ada kesalahan, ada dampak, ada kerugian. 3 hal itu ya? Iya, jadi kalau dilihat semua kan jadi ada 4 kan. Ada kerugian negara, ada kesalahan, ada dampak, ada keuntungan. Yang ini dulu mungkin belum dipertimbangkan oleh hakim tipikor. Nah, seperti saya kasih contoh saja, kalau kesalahannya tinggi, peran yang paling signifikan. Ya toh? Kemudian sebagai penganjur atau menyuruh lakukan. Modus operandi dengan canggih, gitu kan, dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi yang berskala nasional. Nah, itu kita termasuk dalam tingkat kesalahannya ini tinggi. Lalu dampak, ya, kita lihat lagi dampaknya itu nasional atau bukan. Kalau yang tinggi itu dampaknya harus skalanya nasional. Lalu hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Dan atau penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Itu juga harus dipertimbangkan. Dulu nggak dipertimbangkan itu. Sehingga mungkin itu menjadi faktor adanya disparitas ya. Ya, ini harus juga kita pertimbang. Lalu keuntungan yang diperoleh terdakwa itu berapa banyak. Lalu nilai yang dia sudah kembalikan. Itu juga diperhitungkan semuanya dalam menjatuhkan pidana tadi.
Itulah, jadi kalau kita lihat banyak faktor yang diperhitungkan, yang harus jadi dipertimbangkan ya, tidak tunggal gitu hanya kerugian. Selanjutnya menurut pasal 14 Perma tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan. Nah, terus bagaimana jika ternyata terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebelum putusan diucapkan, namun oleh hakim mungkin tidak dipertimbangkan, dalam putusan tidak disebutkan ya. Apakah itu bisa menjadi alasan untuk upaya hukum banding atau upaya hukum lah? Ya, kalau upaya hukum itu alasan apapun boleh saja kan. Apalagi ini yang belum, wah ini pasti nomor 1 kelihatannya ya dijadikan alasan. Boleh saja dijadikan alasan untuk upaya hukum karena itu merupakan hak dari terdakwa ya, kecuali kalau upaya hukum luar biasa, nah, itu sudah ada pembatasan kan. Tapi kalau upaya hukum yang biasa kan hak dia, boleh saja dia mengajukan. Nah, ini sebelum kita tutup, ini fenomena yang akhir-akhir ini terjadi ini kan dalam penanganan perkara tipikor ini pada prakteknya ya sering kita lihat di media massa, bahkan perkara itu belum limpah ke pengadilan atau apa terkait dengan jumlah kerugian negara. Ini rekan-rekan aparat penegak hukum yang lainnya mengadakan jumpa pers, press conference terus mengumumkan kerugian negaranya di dalam press conference tersebut. Kemudian pada saat di persidangan, ternyata fakta di persidangan majelis hakim memutuskan kerugian negaranya tidak sama dengan yang di press conference kan tersebut. Nah, sehingga sering kita lihat terjadi kontroversi dan ributlah di media massa, di medsos terkait dengan hal tersebut. Dan ujung-ujungnya masyarakat menjadi tanda tanya kan. Timbul juga ketidakpercayaan. Ada apa nih dengan peradilan? Nah, begitu. Ada apa dengan majelis hakimnya? Seperti itu. Dan bahkan melontarkan hinaan, hinaan. Nah, ini bagaimana nih Mahkamah Agung menyikapi hal tersebut? Nah, atau kalau menurut Bu, ini apa sih perbedaan yang diumumkan di dalam press conference itu sehingga kok bisa terjadi kemungkinan perbedaan di persidangan kan? Seperti itu. Sehingga masyarakat yang menyaksikan podium sudah jelas. Kenapa? Bahwa ini sebenarnya bukan rekayasa majelis hakim kan? Seperti itu. Ya, sebenarnya yang diumumkan di pers conference itu kalau saya pikir itu kan baru dugaan. Semuanya itu yang menjadi pasti itu nanti di persidangan. Nah, bagaimana kita di persidangan bisa berdasarkan fakta yang ada, pembuktiannya, nah itu yang jumlah pasti yang kita tahu nanti di persidangan itu. Makanya saya bisa ulang kembali, saya singgung sedikit bahwa itu disitulah bagaimana perlunya hakim harus optimal di dalam pembuktian itu. Optimal menemukan yang tadi Ibu tadi yang jelasan di awal ya. Iya. Optimal menemukan fakta-fakta hukum di persidangan. Karena itulah yang nanti menjadi bahan pertimbangan kita di dalam putusan. Dan putusan kita itulah yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam masyarakat. Putusan kita inilah yang menjadi alat komunikasi hakim dengan masyarakat, dengan publik. Makanya putusan itu, ya mohon maaf saya tidak sependapat kalau rekan-rekan hakim itu pertimbangkan dalam putusan mengenai kerugian negara. Kami sependapat dengan BPKP atau kami sependapat dengan ini. Pertimbangkanlah dulu di dalam situ. Fakta yang kita temukan di persidangan itu seperti apa. Keterangan yang ada seperti apa dari ahli. Suratnya seperti apa. Kemudian ini hubungkan lagi dengan bukti yang lain. Semuanya ya kami sependapat. Atau kerugian negara sekian. Tidak hanya mengenai dugaan yang tadi Ibu bilang, Ibu bicarakan yang di press conference. Bahkan di persidangan pun majelis hakim kadang berbeda perhitungan dengan apa yang dituang dalam laporan kerugian negara yang dibuat oleh BPK maupun BPKP. Itu kenapa bisa terjadi itu? Bisa terjadi karena sudut pandang kita berbeda. Bagaimana itu? Kalau kita lihat perhitungan, sistem perhitungan, kalau saya ya melihat sistem perhitungan dari teman-teman di BPK atau BPKP, ini kan total loss. Total loss. Jadi yang dalam laporan itu total loss. Total loss. Umumnya sistem perhitungan seperti itu. Kita di persidangan, kan kita juga harus melihat
apakah iya ini total loss? Atau memang ada juga yang sudah bisa dimanfaatkan? Ini kan juga harus kita, bukankah kita ini kan hakim memberikan keadilan. Nah, Siapa ini tahu di sini mungkin sudut pandang kita berbeda. Oke, POV-nya berbeda. Apa mungkin contohnya seperti proyek ternyata ada yang memang bermanfaat dan jalan itu kan. Ada yang sama sekali tidak bisa digunakan. Nah, itu mungkin total loss masuk. Total loss bisa. Tapi ada yang bisa kita gunakan, cuman mungkin masa gunanya itu berkurang. Atau kualitasnya berkurang. Baik, Sobat Batilum, mungkin itu menjadi faktor di persidangan majelis hakim berbeda mungkin perhitungannya. Bisa berbeda perhitungan. Ya, jadi tidak mengada-ngada. Ya, tapi itu berdasarkan fakta. Fakta. Ada keterangan-keterangan yang kita bisa gunakan. Ada ahli yang mungkin diajukan juga oleh pihak lain. Yang bisa kita, oh ya benar yang dijelaskan oleh ahli ini. Kita bisa jadi pegangan kita. Gitu. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik. Memang berat hakim tipikor itu karena ruwet perkaranya, hitung-hitungannya sulit. Tapi saya pikir sebagai hakim tipikor kita juga akan punya kepuasan tersendiri. Kalau kita bisa memberikan suatu pertimbangan hukum yang baik, yang bagus putusan kita. Dan oleh masyarakat itu bisa diterima. Terima kasih Ibu. Closing statement mungkin sebelum kita tutup. Closing statement saya sebelum tutup adalah bahwa janganlah kita itu sebagai hakim tipikor itu lalu pandangan masyarakat itu kita sebagai algojo. Jangan. Jadi semua perkara tipikor harus kita hukum setinggi mungkin. Atau seluruh perkara tipikor harus terbukti. Ada juga perkara yang diajukan tipikor tapi tidak terbukti. Jadi kita itu bukan algojo, tapi kita itu hakim. Itu berbeda. Nah, kalau kita hakim, berarti kita harus mengadili berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Dan kita harus memberikan keadilan untuk semuanya. Bukan hanya untuk penuntut umum, yang dalam hal ini mewakili negara atau masyarakat, tapi juga keadilan untuk terdakwa. Baik, Sobat Podium, demikian closing statement dari narasumber kita. Izin Ibu sebelum kami tutup, saya bacakan pantun dulu. Boleh, silakan. Hari mengupas rambutan, sambil duduk nonton televisi. Mari kita tingkatkan integritas peradilan untuk penanganan perkara korupsi yang komprehensif. Sobat Podium, sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung maupun Badilum lainnya. Salam integritas.